Materi ini adalah materi yang tidak pernah saya bahas di semua video bakal peternak. Dan kali ini saya akan kupas tuntas bagaimana cara mendapatkan keturunan hasil persilangan yang unggul. Untuk itu simak terus video ini sampai akhir. Oke bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memperoleh keturunan atau hasil persilangan yang terbaik di kandang kita. Karena seperti kita tahu ya bos, beberapa ras ayam ini kadang memiliki kelebihan, kadang juga memiliki banyak kekurangan. Nah, tetapi bagaimana dengan metode persilangan kita akan bisa mendapatkan, walaupun tidak sempurna perfect karena tidak ada ayam yang sempurna bos, tetapi minimal kita bisa menutupi kekurangannya dengan cara melakukan persilangan. Nah, bagaimana metode di Bakal Peternak? Karena kemarin banyak sekali komentar, ayam apa itu di Bakal Peternak, ayam apa itu bos, ayam apa itu bang. Jujur saya katakan bahwa hampir tidak ada ras murni kecuali beberapa ekor saja. Jadi beberapa ekor ini, kemudian ini pejantannya yang masih ras murni. Kalau ini BK, kalau sisanya itu hasil persilangan Bakal Peternak. Nah, tapi sebelum itu saya akan mereview sedikit nih pertanyaan ini. Ini beberapa resiko kalau kita tidak selektif dalam memilih indukan bos ya. Kesalahan fatal saya dalam beternak ayam kampung adalah dalam memilih indukan. Sekarang pusing mau jual, udah 5 bulan, berat cuma 7 on. Sekarang saya keluarkan modal untuk beli indukan berkualitas walau baru 2 ekor indukan, tambah ayam ras untuk buat joper. Pacekan Pama, ternyata ayam Pama bagus untuk pacekan. Body ayam lebar, dulu pacekan turunan Bangkok, hasilnya anaknya kutilang. Sekarang mulai dari awal lagi, memang intinya indukan harus turunan silangan. Nah, ini seperti yang diungkap oleh sahabat Bakal Peternak ya. Jadi bukan ngadi-ngadi, bukan mengada-ngada. Jadi banyak sekali di kalangan peternak ini masih kebingungan, atau ketika peternakannya udah jalan malah bingung sendiri. Tapi sekarang kita lihat dulu bukti, salah satu bukti saya mau tunjukkan. Ini ayam saya usia 3 bulan kurang malah. Ini tanggal berapa hari ini? Hari ini tanggal 9 April, 4 hari lagi. Ini usianya 4 hari lagi, 3 bulan, tepat 3 bulan. Kita akan ambil sampel 2 ekor, kemudian akan kita timbang ya bos. Kita akan timbang berapa nih bobot ayam usia 3 bulan kurang 4 hari. Oke bos, ini ayamnya ya, sampai bisa lihat sendiri. Bobotnya 1,4. Ayamnya usia 3 bulan kurang 4 hari. Kita tangkap lagi 1 ekor untuk sampel. Oke, kalau tadi adalah jantannya, ini adalah betinanya. Kita lihat. Kurang lebih sama ya, cuman agak berat yang tadi. Nah, ini hampir 1,4. Ini betina, kalau yang tadi jantan. Sampai bisa lihat kakinya bos ya. Nanti kita akan bahas gimana caranya Bakal Peternak bisa mendapatkan ayam seperti ini. Oke, baiklah bosku, kita masuk langsung ke intinya. Dan mengingat ini adalah materi yang sebenarnya sangat penting,
Ya, di antara sekian banyak materi atau sekian banyak permasalahan kompleks di peternakan ayam kampung, walaupun skalanya rumahan mau skalanya profesional, permasalahannya itu kurang lebih sama. Tetapi di video kali ini, sampean silahkan komen di bawah, saat ini sampean ternaknya ayam apa. Silahkan komen di bawah supaya kita bisa sama-sama tahu, supaya kita bisa sama-sama review. Oke, kita langsung saja kita pahami dulu. Saya akan sedikit menjabarkan jenis ayam yang ada di bakal peternak. Ini adalah hasil persilangan, bos. Ini sudah nggak murni dan ini sudah entah yang keturunan keberapa. Yang jelas saya menemukan ayam ini sudah hasil persilangan dari tahun 2022. Yang ini masih saudara dengan ini, ya. Kebetulan bapaknya itu sudah dipotong, ibunya juga sudah nggak ada. Tapi inilah hasilnya, ya. Sampai tandain, badannya besar, tinggi, ya. Badannya besar, tinggi, usianya 1 tahun. Ini usianya 1 tahun. Kaki kuning, ya. Sampai bisa kita lihat dulu posturnya. Kemudian indukannya ini juga hasil silangan yang secara kebetulan ini bapaknya yang ini. Ini bapaknya, bos. Ya, ini jantannya. Ini adalah jantannya. Dan ini adalah anakannya. Tandanya dari mana? Dari kakinya. Tuh kakinya hitam. Dan yang ini kakinya kombinasi keabu-abuan, kehitam-hitaman, ya. Itu dulu kita tandain. Kemudian yang ini jantannya tuh masih family, masih saudara sama yang di sebelah ini. Kemudian betinanya yang 2 ini adalah anakan dari ini. Jadi murni, bos, ya. Kalau yang indukan sebelah tadi yang saya tunjuk ini murni. Nah, karena ini saudara, dia inbreeding, anaknya yang ini. Itu anaknya 2 betina yang ini. Nih, betina-betina ini menghasilkan telur yang besar. Tetapi karena dia inbreeding, maka potensi untuk menghasilkan DOC yang bagus, kemudian tahan penyakit dan sebagainya itu masih kurang karena inbreeding. Jadi alhasil yang jadi itu dari 10 ekor paling banter jadi 2, 1, ya paling banyak itu 3 sejauh pengalaman saya yang jadi. Selebihnya itu hampir bisa dikatakan itu tidak tahan sama penyakit, ya, tergerus kena seleksi alam. Nah, yang kita butuhkan hasil persilangan ini yang pertama yang pastinya produksi telur, ya, besar-besar, kemudian postur besar, karena yang mengingat kita di sini kepengennya itu ternaknya nggak lama tapi bisa menghasilkan bobot yang cepat masuk masa jual, ya. Paling banter 3 bulan kita sudah bisa jual dengan bobot, ya, seperti yang kita timbang di awal, kurang dari 3 bulan, ya, anggaplah 3 bulan, ya, bobotnya 1,4. Berarti kalau kurang-kurang 1 minggu lagi bisa kita kejar di bobot 1,5 kilo. Harapannya seperti itu. Kemudian dari produksi telur, kemudian bisa menghasilkan DOC yang bagus juga keturunannya, itu yang pasti pengharapan kita. Makanya kita melakukan persilangan ini. Nah, jadi yang saya maksudkan dengan persilangan jadi ini, kalau ada anaknya ini pasti bagus nih, bos. Kenapa? Karena bapaknya persilangan, anaknya persilangan, ya. Dan untuk betina-betinanya ini bapaknya ini masih murni ras BK, ya, masih murni ras BK. Kemudian yang saya timbang tadi juga itu sudah hasil persilangan, indukannya masih kental darah BK. Nah, seperti ini contoh. Ini nggak ngeram nih, bos. Naluri ngeramnya ini nggak ada, ya. Yang ini naluri ngeramnya nggak ada, jadi nelor aja terus. Padahal ini asli turunan. Cuman karena saya ternaknya hasil silangannya ada KUB, maka dia sudah sedikit nurunin sifat dari KUB-nya. Jadi ini nggak ngeram nih. Jadi ada beberapa ayam saya ini contoh yang di sana 2 itu juga nggak ngeram. Nah,
Kalau yang ini rata-rata masih ras murni bos, masih ras murni yang ini. Ini saya silangkan betina BK dengan yang ini ya, ini masih ras murni. Ini inbreeding 2, kemudian yang itu saya silangkan BK-nya nanti dengan ini. Anakannya kita mau lihat. Tetapi sebenarnya bukan itu yang mau saya jelaskan inti dari, tetapi bagaimana teknik persilangannya. Dari awal saya sudah menjelaskan bahwa ini jantannya adalah hasil persilangan. Kemudian ini masih hasil dari inbreeding ya, hasil dari inbreeding yang di sana. Belum masuk kategori persilangan nih bos, belum. Yang ini indukan yang 2 ini masih belum, masih tahap persilangan. Nah sekarang kita pahami dulu bagaimana caranya mendapatkan hasil persilangan ayam yang benar-benar mumpuni. Perlu diketahui bos bahwa persilangan ini yang benar-benar kita bisa mendapatkan hasil yang pakem itu nanti pada saat sudah masuk di tahun kedua. Jadi persilangan ini sudah bertingkat beberapa kali. Dan perlu diketahui juga bahwa di sini saya menggunakan mesin tetas. Jadi secara otomatis ini ya, saya menggunakan mesin tetas ini. Jadi secara otomatis sudah berapa kali periode bertelur itu. Kalau dalam 1 tahun itu ada 8 sampai 9 kali periode bertelur dengan menggunakan mesin tetas, maka sampai bisa bayangin berapa kali metode persilangan yang saya lakukan. Jadi caranya adalah dalam setiap turunan penetasan, umpamanya dalam 1 kali menetaskan di mesin tetas nih ya, yang saya lakukan tuh kalau ada yang menetas 10, itu biasanya saya akan memilih 1 jantan dan 3 betina terbaik. Ini ya, sekali lagi ya, perlu diketahui betina terbaik. Ini contoh saya tunjukkan betina dan jantan terbaik. Ini cara saya ya. Kenapa saya selalu katakan bahwa ini mereka-mereka ini adalah calon-calon indukan, karena memang bos, jadi nanti setelah melewati 3 bulan ini saya akan seleksi mana yang nantinya bisa dijadikan betina indukan ya, betina indukan ke depan, kemudian mana yang bisa dijadikan jantan yang bagus. Nah ini contoh, ini adalah hasil persilangan dari ayam putih tadi, jantan yang putih ya, jantan yang putih dengan induknya. Ini induknya masih ada turunan darah BK. Ini yang kita timbang tadi, bobotnya 1,4 yang ini. Nah kemudian yang ini sudah hasil persilangan nih bos. Induknya persilangan ya, mamanya persilangan, itu yang hitam, itu yang hitam. Tapi bapaknya yang BK kaki hitam tadi. Ini berarti ini sudah masuk kategori, kalau menurut saya ini adalah sudah persilangan tahap 1. Nah sekali lagi kembali kita bagaimana cara mencari indukan, calon-calon indukan pejantan yang bagus. Dilihat dari postur ya, dilihat dari postur, kemudian bulu. Nah ini masuk kategori indukan yang bagus. Ini jantan nih bos ya, jantan yang bagus. Kemudian yang ini masuk kategori indukan yang bagus. Ini di antara sekian indukan betina, ini yang paling besar ya, yang paling besar. Nah, kemudian ini ada betina. Nah ini betinanya, ini kalau saya ini nggak saya ambil nih bos, ini nggak saya ambil karena kecil. Saya nggak mau ambil yang kecil. Kenapa? Karena saya nggak mau nantinya itu menghasilkan anakan-anakan yang kecil-kecil, percuma bos. Nah ini juga saya nggak ambil nih, ini betina, ini saya nggak akan ambil itu, karena saya yakin bobotnya paling 1 kilo ini, sementara yang lain sudah 1,4 1,3 tuh ya. Nih yang ini saya yakin ini bobotnya paling 1 kilo nih bos ya. Kalau yang itu cacat, itu nyata dibelah itu bos ya. Nah jadi seperti itu saya memilihnya. Kalau umpamanya jantannya umpamanya 3-3-nya bagus, secara otomatis kan saya nggak mungkin ternak terlalu banyak jantan. Jadi saya biasanya dijual. Saya pilih salah satu yang terbaik, maka sisanya saya jual. Ini contoh seperti ini. Ini ada 3 saudara. Nah, yang ini ada 3 saudara. Yang satunya saya jual. Yang 2 ini jengger lebar 1, satunya jengger biasa, itu saya pertahankan karena saya mau
membentuknya. Nah, sebenarnya dari sisi usia ini belum bisa memberikan keturunan yang bagus. Kenapa? Karena usianya baru 1 tahun. Ya, baru 1 tahun. Jadi sebenarnya idealnya kalau bentuk jantan itu 1,2 tahun. 1 tahun 2 bulan itu idealnya. Tapi nggak apa-apa karena saya juga kekurangan stok pejantan. Nah, yang perlu diketahui mengenai genetik ya, mengenai genetik selalunya, ini selalunya bos ya, selalunya jantan dan betina ketika disilangkan, ketika dikawinkan itu akan menurunkan 80% genetik dari induknya dan 20% genetik dari bapaknya. Nah, ini yang perlu sampean catat ya. Dari 10 anakan itu banter paling banyak itu 1 atau 2 saja yang akan mengikuti karakter postur dari bapaknya, bulunya ya, kemudian sifatnya, karakternya itu 1 atau 2 ekor akan ngikut ke jantannya. Tapi 80% atau 8 ekor sampai 9 ekor itu akan ngikut di induknya. Kita lihat yang ini. Nah, kita lihat yang ini bos. Rata-rata yang kaki kuning ini ngikut di induknya ya, kecuali 2 yang merah ini layar nih bos. Nah, rata-rata yang seperti ini ngikut di induknya. Kalau yang kaki hitam itu ngikut di jantannya. Jantannya yang mana? Jantannya yang ini tadi tuh, yang di sana ini. Nah, karena jantannya jantan matang, maka dia menghasilkan DOC yang seperti ini bos, menghasilkan anakan yang seperti ini. Wah, ini kakinya kaki hitam itu ngikut bapaknya bos. Jadi tetapi bulu masih ngikut ke ibunya semua, sifatnya apa segala macam itu masih ngikut, karakternya masih ngikut ke ibunya ya, masih ngikut ke ibunya. Jadi yang nurunin genetik terbanyak itu adalah betina. 80% itu menurunkan genetik ke anaknya. Nah, ini contoh sama tuh, kaki hitam dia kebanyakan nurun ke dari bapaknya semua itu, tapi karakter dan lain sebagainya ini nurunnya ke bapaknya. Jadi bagaimana cara menemukan hasil persilangan yang bagus? Ini contoh sampean menyilangkan antara A dan B ya, menyilangkan antara jantan A dengan betina B, kemudian jantan C dengan betina D. Ketika menghasilkan anak, kita buatlah skemanya ya, kita buat skema turunannya. Berarti A1 dengan A2, kemudian B1 dengan B2 menghasilkan. Ini sekali lagi kita ambil yang terbaik ya, seperti yang saya bilang tadi. Dari contoh di sana tadi saya dapatnya 10 ekor itu masih diseleksi lagi, ambil 4 ekor. Biasanya saya ngambilnya 3 betina 1 jantan. Kemudian A1 ini akan disilangkan dengan B1 ya, sekali lagi A1 ini akan disilangkan dengan B1, terlepas dari tadi dia nurunin siapa, dia lebih banyak, pokoknya karakter jantannya lebih banyak dominan atau karakter betinanya. Tapi yang penting dia adalah turunan terbaik dari A dan B, kemudian turunan terbaik dari C dan D. Oke, jadi A1 dikawinkan dengan B1, kemudian A2 dikawinkan dengan B2. Nanti akan ketemu hasil C1, C2 dan D1 dan D3. Maka C1 dan D1 ini nanti juga akan disilangkan seperti itu terus, dan ini akan terjadi nanti sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun persilangan seperti ini akan terjadi, sehingga nanti akan menghasilkan ayam yang lebih tahan penyakit, kemudian posturnya lebih besar, telurnya lebih banyak, kemudian dia tidak angkrem ya, tidak angkrem. Nah, ini yang menjadi target kita ke depan, minimal kekurangannya itu bisa tertutupi. Jadi ada juga ayam
Kalau sekelas AK sudah ternak 5-6 bulan, bobotnya belum seberapa. Nah ini jadi menutupi kekurangannya adalah dengan cara melakukan persilangan. Makanya saya bukan mendiskreditkan beberapa jenis ras ayam bos ya, enggak. Tidak bermaksud mendiskreditkan beberapa jenis ayam, enggak, sama sekali enggak. Tetapi sejauh ini saya memang hobinya beternak itu selalu melakukan persilangan-persilangan karena saya penasaran aja kira-kira kalau A ketemu B ini hasilnya seperti apa. Seperti yang saya sampaikan tadi, selalu ambil turunan yang terbaik. Jadi ini contohnya ada kurang lebih sekitar 15 ekor, 14 ekor, 15 ekor. Sama, ini juga nanti akan saya ambil turunan yang terbaik. Seperti ini. Posturnya lebih besar. Nah, ini yang di sana itu posturnya lebih kecil. Nih, posturnya lebih kecil tuh, Bos. Tapi kita akan lihat nanti sampai setelah dia berusia 3 bulan. Nah, ini kan baru sebulan lebih nih. Jadi belum bisa kita ambil patokan. Nah, ini kakaknya lebih besar dikit usianya. Nah, ini kan kita belum tahu nih. Tapi nanti akan ketahuan tuh, Bos. Mana yang layak jadi indukan betina, mana yang bagus jadikan pejantan. Nah, kalau ini dominan betina nih. Sini. Pokoknya intinya gitulah. Ada anakannya 10 umpamanya. Ambil yang paling terbaik. Yang paling terbaik sampai juga pasti tahulah kriterianya seperti apa. Tubuhnya paling besar, paling aktif, bulunya paling mantap, ya kan? Ambil. Nah, kalau saya terkadang kaki juga menjadi penentu. Nah, itu. Nah, terus kemudian bentuk tubuh, bentuk jengger. Ya, kalau mungkin sampai nggak suka yang jengger lebar seperti ini, ya eliminasi aja. Kemudian lakukan persilangan. Yang penting hindari inbreeding. Apa yang dimaksud dengan inbreeding? Perkawinan sedarah. Nah, itu dihindari. Ya, jangan sampai melakukan inbreeding karena sudah bisa dipastikan hasilnya akan kurang bagus. Oke, bosku. Jadi ini sebenarnya ilmu rahasia di bakal peternak sih. Makanya saya itu karena agak kesulitan menjelaskannya, menjabarkannya itu agak kesulitan, makanya saya nggak pernah saya bahas ini. Tapi karena mengingat nih banyak sekali yang menanyakan jenis-jenis ayamnya, nah makanya saya kupas. Ini salah satu contoh nih. Kita random aja bos ya. Ini contohnya nih, betina-betinanya ini kalau dibilang postur nggak juga besar. Nah, saya ini kan ngejarnya posturnya besar nanti anakannya nih. Tetapi kelebihannya dia nggak angkrem. Dia sudah nggak angkrem. Kemudian yang kedua, telurnya besar-besar bos. Nih biarpun bodinya kecil-kecil seperti ini betina ini, tapi telurnya besar-besar. Kemudian yang kurang itu posturnya masih kecil. Kalau menurut saya ini masih kecil. Makanya saya silangkan dengan turunan BK. Walaupun bukan BK murni tapi turunan. Tapi bodinya gede. Jadi itu cara ngakalinnya. Seperti itulah ya. Jadi mudah-mudahan dengan seri ini sampai juga nggak kebingungan dengan penjelasannya ya. Saya juga bingung sih menjelaskan kalau masalah persilangan ini, tapi karena banyak yang nanya makanya ya udah kita buka. Saya coba jelaskan semampu saya ya, karena ribet bos, makanya saya nggak pernah ulas materi ini. Nah seperti ini hasil persilangan, ini persilangan. Nah ini bisa saya pastikan anaknya pasti jos. Kalau ini masih 50-50, jantannya persilangan tapi indukannya ini masih hasil indukan inbreeding. Kita belum lihat, nanti next ke depan kita akan lihat. Nah kalau yang ini nih hasil persilangan semua nih bos, anakan-anakan persilangan semua nih ya. Nah yang di sana nih, nah kita nggak usah ke sana bos. Ini di sana itu jantan-jantan inbreeding. Oke, baiklah bosku, itu aja dulu ya video kita kali ini. Semoga bisa sharing pengalaman dari saya ini bisa sedikit membantu sampean yang masih kebingungan terkait dengan mau nyilang dengan ayam apa, caranya gimana. Itu aja yang perlu sampean ingat. Kurang lebihnya mohon maaf kalau mungkin penjelasan saya agak ngalor ngidul dan sampai mungkin sedikit bingung. Dan jangan lupa like-nya kalau sampai suka video ini, dan semoga bakal peternak bisa terus menginspirasi, memotivasi sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Sekian dari bakal peternak, sampai jumpa di video-video kita berikutnya, karena di sini makin bising nih.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.